Walaupun sebelum saya menjadi gubernur itu saya sempat 4 tahun berkhidmat sebagai anggota DPR RI di Jakarta, Komisi Pendidikan pada waktu itu, Komisi 10. 4 tahun, lalu kemudian belum selesai sebagai anggota DPR RI, diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan pertama langsung di NTB, dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk terpilih jadi gubernur. Nah, pada waktu itu banyak yang nyampaikan kepada saya, hati-hati birokrasi. Birokrasi itu tele-tele itu bahasa nakal katanya. Nah, saya mau tahu akhirnya benar enggak nakal-nakal birokrasi itu ya. Pada saat awal-awal kita buat kegiatan ya, kegiatan imtak. Pada waktu saya berkhidmat itu Pak Bupati, karena istilahnya saya tuan guru, jadi pemerintah provinsi itu buat acara selalu paket hemat ya. Yang membukanya gubernur, yang ngisi gubernur, yang doanya juga gubernur, jadi tidak perlu bayar penceramah gitu ya. Paket hemat. Di awal-awal imtak saya menyampaikan ya, kumpulin semua, ceramahlah saya ya, mengingatkan ya, tentang surga neraka. 5 menit saya ngomong, mulai kelihatan ada yang ngantuk di depan, ASN-nya ngantuk. 10 menit mulai juga semakin banyak yang ngantuk. 15 menit udah selesai. Pada waktu itu saya ingat betul ya, saya punya sekda namanya Pak Malik. Pak Malik bilang sama saya, Tuan Guru, kalau bisa ceramahnya jangan surga neraka teruslah gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, janganlah katanya. Cobalah tempo-tempo divariasikan khutbahnya, sekali-sekali bahas tentang mutasi katanya. Mutasi, oh ya. Akhirnya begitu imtak 2 minggu berikutnya, Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, saudara, insya Allah bulan depan saya akan mutasi besar-besaran. Wih, langsung segar semuanya, nggak ada yang ngantuk. Sampai selesai itu nggak ada yang ngantuk, segar semuanya, tegak gitu, pengen dengar kira-kira kemana arahnya gitu. Terus saya tengok Pak Malik, nah benar juga Pak Malik gitu. Nah, itulah birokrasi ya. Jadi birokrasi itu punya karakter-karakter, tapi itu sama sekali bukan berarti birokrasi itu nakal, tidak. Ternyata setelah saya berkhidmat 10 tahun ya, sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, bolehlah saya mengatakan bahwa salah satu yang membantu sehingga alhamdulillah banyak program-program pembangunan di NTB itu berhasil adalah jajaran birokrasi pemerintah Nusa Tenggara Barat. Karena itu Pak Bupati ya, di kalangan birokrat ini banyak mutiara-mutiara terpendam ya. Sebagaimana dulu ketika saya dengan teman-teman di pemerintah provinsi selalu melakukan pertemuan-pertemuan berdiskusi dari hati ke hati. Saya libatkan dan saya ajak dari awal sekali. Kita bicara bersama, mau kita apakan NTB ini. Karena kita ajak dari awal bersama-sama bicara, akhirnya mereka sungguh-sungguh dan benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan kalau pemimpin telah memberikan yang terbaik, maka manfaatnya akan kembali ke seluruh masyarakat. Insya Allah di Pasangkayu di bawah kepemimpinan beliau Pak Bupati Bapak Haji Yaumil Ambujiwa, Ibu Dr. Haja Herni, kita berdoa ya Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini amanah dan menghadirkan kemanfaatan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ketika
dulu para pejuang kita. Ini bagian dari kita belajar tentang sejarah. Bukan hanya asal-usulnya yang beda, cara berpikirnya pun tidak sama. Ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dari pesantren, ada Kiai Haji Agus Salim, juga seorang yang ahli agama, walaupun dia juga ahli hukum. Ada Bung Karno, Ahmad Soekarno, beliau ahli tamatan ITB, insinyur, kemudian ahli di dalam katakanlah merumuskan ideologi bangsa. Ada Bung Hatta, seorang ekonom, dan banyak lagi para pendiri bangsa. Latar belakang ilmunya berbeda-beda, sekolahnya tidak sama, tapi lihat bagaimana ketika mereka mendirikan Indonesia, mereka mewariskan kepada kita satu kesepakatan sebagai dasar panduan kita berbangsa. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah hasil dari musyawarah, kesepakatan bersama, dan di dalamnya ada ulama-ulama. Maka saya mengajak kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar yang ada di Pasangkayu, mari kita maknakan kesepakatan yang namanya Pancasila ini sebagai nikmat bagi kita. Karena dalam 5 sila itu semuanya bersesuaian dengan tuntunan-tuntunan utama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Suratul Ikhlas. Katakanlah Dia, Allah itu Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama kita itu Suratul Ikhlas isinya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam, kami telah muliakan manusia. Kami berikan dia kemampuan untuk menjelajahi lautan dan daratan. Apa yang sudah dimuliakan oleh Allah tidak boleh direndahkan oleh makhluknya. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab, senafas dengan Islam. Persatuan Indonesia, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhab rihukum. Kita diminta untuk tetap mendekat satu sama lain, jangan menjauh. Banyak-banyak bertegur sapa, banyak-banyak berjumpa muka, banyak-banyak bersalaman, banyak-banyak duduk bersama, bersimpuh, bermajlis, menjaga persatuan. Jangan terpecah belah, kata Allah, karena itu akan menghilangkan kewibawaan kita sebagai satu umat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat bagaimana perintah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kata Allah, syawirhum fil amri. Setiap urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umat, maka bermusyawarahlah engkau, wahai Muhammad, dengan mereka. Padahal apa kurangnya Nabi coba? Apa kurangnya Nabi? Nggak ada. Ada malaikat Jibril yang setiap saat bisa datang. Ada Al-Quran yang setiap saat diturunkan. Ada penjagaan dari Allah sehingga Nabi tidak mungkin akan terus melakukan kesalahan. Kalau ada keliru sedikit langsung ditegur oleh Allah. Tapi walaupun demikian, Nabi yang ilmunya seperti itu, yang ibadahnya istimewa, yang kekuatan spiritualnya paling kuat, orang paling bertakwa, walaupun seperti itu, Nabi tetap diminta untuk bermusyawarah. Dan permintaan itu bukan anjuran, tapi perintah. Wasyawir, wahai Muhammad, wajib musyawarahlah dengan sahabat. Maka sila keempat tentang permusyawaratan itu juga senafas dengan tuntunan Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita
Jangan sampai kekayaan itu hanya terkumpul pada sekelompok orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka didorong kita untuk bersedekah. Maka diminta kita untuk berinfak. Maka diajarkan kita untuk saling bantu-membantu supaya nikmat itu juga bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat dan umat. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak ibu, kita bersyukur betul di Indonesia ini. Walaupun istilahnya bukan sebutannya negara Islam, tetapi Indonesia ini di dalamnya sudah sangat banyak nilai-nilai Islami yang tumbuh berkembang dengan subur di Indonesia. Nah karena itu jangan ragu-ragu bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas sebagai pejabat negara, yang bertugas sebagai ASN, jangan ragu-ragu. Ini saya kerja sebagai aparatur sipil negara, ini ada pahalanya enggak? Jangan ragu bapak ibu. Insya Allah, karena Indonesia ini adalah wadah yang kita bentuk untuk menghadirkan kemakmuran bersama berdasarkan nilai-nilai yang mulia yang diakui oleh Islam. Maka Indonesia ini insya Allah menjadi wasilah ibadah untuk kita semua. Sia-sia atau bermanfaat enggak ini? Saya setiap hari ini udah 12 tahun jadi PNS tuh, kata staf saya dulu. Udah 12 tahun jadi PNS. Setiap hari saya masuk rajin, saya ngisi absen dari mulai tanda tangan sampai jempol. Ada manfaatnya enggak ini? Saya katakan kepada teman itu, ya, teman PNS itu, Pak, kerja Bapak menjadi ASN ini sepanjang Bapak niatkan sebagai ibadah, maka ganjarannya tidak kurang-kurang dibanding amal soleh yang lain. Jadi setiap kali keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah, niatnya berkhidmat untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, itu pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan, innalillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am liqada'i hawaijin nas. Allah itu, kata Nabi, Allah itu punya sekelompok orang. Ada hamba-hambanya yang dia khususkan dengan nikmat-nikmat tertentu agar dia bisa menunaikan hajat-hajat orang banyak. Apa nikmat itu? Kewenangan. Kalau kita jadi ASN ada kewenangan yang kita miliki. Kalau kita menjadi aparatur negara, kita punya katakanlah kekuasaan dalam makna yang positif yang bisa kita pakai untuk kebaikan. Itu nikmat dari Allah. Innalillahi ibadan, itu nikmat dari Allah. Karena itu tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, satu dari 7 kelompok yang kelak di akhirat akan dinaungi, ya, 7 kelompok yang akan dinaungi oleh rahmat Allah di hari akhirat yang panas luar biasa itu, yang semua orang nangis karena ingin dapat perlindungan. Maka yang pertama, kata Rasul, yang mendapatkan lindungan dari Allah adalah imamun adil, pemimpin yang amanah, yang adil. Imamun adil ini bahkan diletakkan, ya, sebelum yang lain. Yang berikutnya itu ada orang yang selalu ke masjid, ada orang yang setiap malam menangis karena takut kepada Allah, dia qiyamul lail, itu juga akan dapat naungan. Tapi yang sebelumnya, yang pertama dan utama, imamun adil, pemimpin yang amanah, yang adil. Jadi ASN itu ladang pahala. Pak Bupati, Ibu Wabub, itu ladang pahala. Tinggal mau nyangkulnya kayak apa, ya. Nyangkulnya benar-benar ditamani baik-baik sehingga hasilnya maksimal, atau kita cangkul sekedarnya saja, ya. Maka yang tumbuh
adalah tumbuhan yang juga sekedarnya saja. Apakah kita mau meniatkan itu ya hanya untuk dunia saja, atau kita niatkan dia untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Itu yang sering disebut oleh ulama kepada kita, ingat-ingat ya, tanamlah padi maka rumput akan ikut tumbuh.